Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hello everyone, welcome to Bahtera English class. With me, Mr. Gary. Today I will share you something. I hope you can enjoy this video. Check this out. A long time ago, there is an old poor widow with her son named Malin Kundang, and they live in a hut in a village near the sea. After he grew up, Malin Kundang decided to leave the village to get better life for him and his mother. Every day, Malin's mother missed him and prayed for her son's safety. One day, she knew the returning of her son and went to the beach to look after him. Malin's mother cried joyfully and she hugged him very tightly. But unfortunately, Malin Kundang denied his mother and pushed her down. With anger and sadness, Malin's mother prayed to God for what her son had done. Suddenly, a storm hit Malin Kundang's ship, and at the end, Malin Kundang turned into a stone after what he had done to his mother. That's Malin Kundang's story, a folktale from West Sumatra. Have you ever heard or listened to this story? Yeah, I believe that the most of you have listened to this story. Maybe when you were a child, or from the other subject that talk about this story. Ya, mungkin dulu ketika kalian kecil, sering didongengkan cerita rakyat dari Sumatera Barat ini kan? Atau mungkin dari mapa lain juga pernah membahas cerita ini. In English, this kind of text is learned in narrative text. Okay, we go to the explanation to know more about this narrative text. Narrative text is a kind of text telling the reader or the audience about imagination, fabricated true story, or a fairy tale. Jadi, naratif teks ini adalah jenis teks cerita berupa hayalan seperti dongeng atau bahkan kisah nyata yang direkayasa. Yang kemudian cerita ini memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung dengan setiap peristiwanya. Get it? Okay, we go to the next. The purpose of the narrative text is to entertain or amuse the reader or the listener as the audience of this text. Jadi, tujuan dari teks narasi ini adalah untuk menghibur pembaca atau pendengar. Okay? We go to the next. Selanjutnya, generic structure. Seperti halnya teks lainnya, teks narasi atau narrative text ini juga memiliki generic structure dalam penyusunannya. There are 4 points or elements in generic structure of narrative text. The first is orientation. Orientation ini adalah paragraf pembuka di mana karakter atau tempat diperkenalkan dalam cerita. Jadi, orientation ini biasanya terdapat pada awal paragraf yang menceritakan karakter dan tempat dari cerita tersebut. Next, complication. Complication is where the problem or the conflict in the story developed. Jadi, complication ini adalah bagian cerita di mana masalah atau konflik pada cerita tersebut muncul. And then, resolution. Resolution adalah bagian dalam cerita di mana problem atau konflik dalam cerita tersebut terselesaikan atau terpecahkan. And at the end, there's coda or reorientation. This part is optional, yang berarti jarang sekali dituliskan dalam cerita, sehingga kita harus bisa mengetahui dan mengidentifikasi sendiri coda or reorientation dari cerita tersebut. Reorientation ini adalah pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Contohnya dari cerita Malin Kundang, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Misal pelajarannya adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. That's reorientation or coda.
Okay, let's check the generic structure of this story. It's Cinderella story. The first paragraph is orientation. How do we know? Yes, it's the first paragraph, and there are the characters such as Cinderella and her stepsister are introduced in the story. Jadi paragraf pertama jelas merupakan bagian orientation, karena selain itu paragraf pertama terdapat juga kalimat yang menunjukkan di mana Cinderella dan saudara-saudara tirinya diperkenalkan pertama kali di dalam cerita. And then why the second paragraph is complication? Because in the second paragraph tells the problem or the conflict that happened to the characters. Paragraf kedua ini menjadi bagian complication karena muncul permasalahan atau konflik yang terjadi pada para karakter cerita. Di sini Cinderella merasa sedih karena tidak diperbolehkan untuk pergi ke pesta oleh saudara-saudara tirinya. Selanjutnya pada paragraf terakhir, ini jelas menjadi bagian resolution, di mana paragraf terakhir ini menceritakan permasalahan di complication pada paragraf sebelumnya terpecahkan dan terselesaikan, yaitu di mana dengan bantuan peri yang baik, Cinderella akhirnya bisa pergi ke pesta, bertemu dengan pangeran dan diakhiri dengan mereka yang saling mencintai dan akhirnya hidup bahagia. So sweet. Lalu reorientation. Where is the reorientation? As I said before, the coda or reorientation is not always written in the text, so that we must find out the reorientation or coda. Jadi, sebagaimana yang saya sudah jelaskan di awal bahwa coda atau reorientation itu tidak selalu ditulis dalam cerita atau dalam teks. Jadi kita harus bisa mencari tahu dan mengidentifikasi reorientation yang terdapat pada cerita tersebut. But don't worry, I made the reorientation of this story for you. Yeah, the reorientation of this story is by Cinderella hardworking so that she could make her dream come true. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah dengan kerja keras dan ketekunan kita bisa mendapatkan impian atau meraih impian yang kita inginkan. That's the generic structure. Okay, next to the kind of the narrative text. Actually, there are a lot of kind of narrative text, such as fairy tale atau dongeng-dongeng seperti tadi Cinderella, Snow White atau yang lainnya. And then folktale. Folktale ini adalah cerita rakyat. Contohnya tadi, Malin Kundang yang diceritakan di awal, semacam itu. Lalu ada misteri. Misteri ini adalah cerita mengenai teka-teki. Sedangkan horor itu cerita mistis atau supranatural seperti cerita hantu-hantu atau semacamnya. Lalu science fiction atau fiksi ilmiah, yaitu cerita hayalan yang sifatnya ilmiah seperti contoh Star Wars, Star Trek, Alien atau semacamnya. Selanjutnya ada romance atau kisah-kisah percintaan seperti kisahnya Romeo and Juliet, Aladdin atau sejenisnya. Fable atau cerita binatang seperti yang kita ketahui seperti kancil, kelinci dan kura-kura atau yang lainnya. Lalu terakhir ada myth atau mitos dan legend, yaitu cerita yang berisi tentang cerita di mana awal mula sebuah tempat terjadi. Di sini contohnya adalah Tangkuban Perahu, Banyuwangi, Situ Bagendit atau semacamnya. That's about kind of narrative text. Itu semua jenis-jenis naratif teks. Selanjutnya language feature atau gaya bahasa yang digunakan di teks narasi. Yang pertama adalah past tense atau penggunaan kata kerja lampau seperti eat menjadi ate, drink menjadi drank, sing menjadi sang, dan yang lainnya. Past tense ini selain digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang sudah lampau, digunakan juga untuk menunjukkan cerita teks narasi atau narrative text. Yang kedua adalah penggunaan keterangan waktu atau adverb of time. Jelas penggunaan keterangan waktu di sini adalah keterangan waktu masa lampau, seperti once upon a time, one day, long time ago, atau yang lainnya. Yang ketiga adalah time conjunction, kata penghubung waktu. Kalau sebelumnya itu keterangan waktu atau adverb of time, kalau conjunction ini adalah kata penghubung yang menghubungkan satu peristiwa atau kisah dengan peristiwa atau kisah lainnya. Contohnya di sini adalah when,
then, suddenly, atau yang lainnya. Dan yang terakhir adalah penggunaan specific noun or character. Terdapat karakter yang disebutkan di dalam cerita secara spesifik atau tertentu, bukan secara umum, seperti penyebutan nama karakter atau tempat. That's language feature of narrative text. And then why should we learn narrative text? At least there are 4 things that we can get by learning narrative text. Setidaknya ada 4 hal yang dapat kita peroleh dari mempelajari teks narasi ini. The first is entertaining. Sesuai dengan tujuan dari teks narasi atau narrative text yang sudah dijelaskan di awal, bahwa tujuan umum dari teks ini adalah untuk menghibur pembaca atau pendengar. The second is lesson or moral value. Setiap teks narasi akan selalu ada pelajaran atau pesan moral yang bisa diambil yang kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. And then the third, good or bad characters. Sama halnya dengan pesan moral, kita juga bisa mengetahui sikap yang baik dan buruk dari karakter yang terdapat pada cerita yang selanjutnya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. The last is imagination atau daya imagination. Dengan sering membaca cerita narasi, kita akan selalu mengembangkan kemampuan daya imajinasi. Terus daya imajinasi ini sangat bermanfaat bagi kita untuk berpikir di luar kebiasaan atau out of the box. Seperti contohnya mungkin dulu mobil atau pesawat itu merupakan khayalan. Namun karena dengan adanya imajinasi atau berpikir out of the box, penemu mobil atau pesawat ini dapat membuat atau menciptakan mobil dan pesawat tersebut. That's the benefit that we can get by learning narrative text. Okay, finally in summary time. So what have we learned today? Yes, it's narrative text. So what is narrative text? Narrative text is kind of text telling the reader about imagination or fabricated true story or a fairy tale. Jadi teks narasi ini adalah sejenis teks yang menceritakan tentang cerita khayalan atau cerita fakta yang direkayasa. Okay, and then the purpose. Tujuan dari teks narasi ini adalah to entertain the audience, untuk menghibur pendengar atau pembaca. And then generic structure. Generic structure dari teks narasi ini apa aja? Yaitu orientation, complication, resolution, and reorientation. Selanjutnya language feature atau gaya bahasa yang digunakan dari teks narasi ini, yaitu past tense, adverb of time atau keterangan waktu, conjunction, kata penghubung waktu, dan specific noun or characters. That's narrative text. I hope it's useful for you, and bye-bye. Okay, that's all that I can share to you. Thanks for watching this video and hopefully it's useful for you. See you in the next video. And wama taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.